Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Hari ini kajian kita lanjutkan dalam rangka bedah perdebatan di WhatsApp group ya. Dan ini bagian kedua atau part 2 terkait dengan video yang berjudul Arkom Cakmat disambar UPU. Pada part 1 kemarin itu ada kesalahan teknis ya. Karena tampilan WA-nya tidak kelihatan. Jadi kurang menarik ya. Hari ini coba kita perbaiki agar tampilan WA-nya bisa terlihat ya. Untuk selanjutnya dikomentari. Atau kita bedah. Nah, ini kita lihat sudah ada komentar dari Pak Herman ya. Kita lanjutkan karena belum ada yang bersifat substansi. Biar aja orang bodoh, kata Pak Herman. Kita jangan. Terus saya jawab, dendam jangan, tapi jangan lupakan sejarah. Praktek AKI MSR, Al-Quran menurut Sunnah Rasul, yang memakan korban jiwa dan raga. Artinya kita harus belajar dari kesalahan. Ini Pak Herman pada komentar sebelumnya mengatakan, dulu Pak Ibe ngumpulin zakat, Ana bilang apa-apaan ini. Terus saya jawab, buat bangun sekolah sekuler. Rasul yang mana yang membangun sekolah sekuler? Seperti itu. Tak enak juga ya, tapi terima kasih Pak Ibe, kata Pak Herman. Ya, saya sebenarnya tidak setuju juga ya dengan, tapi ya apa boleh buat dengan sekolah sekuler itu. Namun apa boleh buat, karena memang mungkin itu harus dilalui sebagai batu loncatan. Yang jelas sekuler ini adalah tidak berfungsinya Al-Quran sebagai hudal linnas. Karena dipisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi kalau urusan akhirat itu urusan agama katanya kan. Kalau urusan dunia itu urusan sains. Sementara Al-Quran ini adalah untuk fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi pendidikan sekuler atau pendidikan sekolah atau pendidikan klasikal itu hanya membuat guru pintar. Kenapa membuat guru pintar? Ya, karena kalau gurunya selalu belajar sebelum mengajar, maka dia tambah pintar, tetapi siswanya menjadi pasif karena tidak berlaku saling belajar mengajar. Jadi idealnya itu dalam pendidikan itu harus yang belajar itu harus mengajar. Jadi sama-sama belajar, sama-sama mengajar. Kenapa demikian? Ya,
dengan mengajar itu, kita kan menjadi mempersiapkan bahwa apa yang kita pelajari itu akan kita siapkan untuk output kita gitu. Jadi sistem belajar mengajar ini adalah sistem Al-Quran. Jadi tidak boleh orang itu belajar tapi tidak mengajar. Kenapa begitu? Karena mengajar itu salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap hasil belajar. Jadi seolah-olah kita ingin mempertanggungjawabkannya dengan mengajar untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap apa yang kita pelajari. Nah, belajar mengajar ini sama dengan ya watawasau bil haq, watawasau bisob. Ya, saling menasehati, saling tausiah. Berdasarkan apa? Ya, harus berdasarkan al-haq. Karena al-haqqu min rabbikum. Al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Karena al-haq itu adalah yang dari Allah. Sedangkan yang al-batil itu bukan dari Allah. Oleh karena itu, ini kelanjutannya. Menjadi lucu, saya bilang. Kalau kita saling tausiah tapi saling menyapa dengan cara tidak menghormati satu sama lain. Kita boleh berdebat, boleh berbeda pandangan. Tetapi tetap harus saling menghormati antara satu dengan lain. Ini terkait dengan kasus Cak Mat ya, yang masuk grup dengan menyapa wahai para kecoa. Kan lucu kan kalau dijawab hai juga kecoa. Itu tidak mencerminkan itikat baik kita untuk belajar berislam. Ya kan? Harusnya kita jadikan ajang ta'aruf atau li ta'arufu untuk saling mengenal perspektif masing-masing, untuk saling mengenal penguasaan atau sudut pandang masing-masing terhadap ilmu. Nah, harusnya seperti itu, bukan ajang untuk ana khairu minhu. Itu beda, dan memang kita tergoda untuk itu, tapi harusnya kita memposisikan diri sebagai ingin mengenal bagaimana sih pemahaman lawan bicara kita ya kan, dari berbagai suku dan bangsa itu, sehingga ada yang baik bisa kita serap dan apa yang baik yang kita pahami bisa diserap oleh orang lain, sehingga ada tukar pikir, tukar tambah pemahaman. Harusnya kan seperti itu. Nah, terkait proses lita'arofu ini tadi, atau bisa dikatakan watawasobil haq, atau bisa dikatakan saling belajar mengajar, itu dalam rangka untuk menjadi atau mempersiapkan kepada sebuah era atau apa sosok figur yang khairul ummah ya. Jadi kalau khairul umat ini sudah pernah saya sampaikan bahwa bicara umat ini adalah bicara golongan pemimpin. Jadi golongan pemimpin ini adalah golongan yang strategis. Udah ada sekarang? Belum. Tetapi kajian-kajian kita ini mempersiapkan ke arah sana gitu. Ya, nggak hari ini, hari esok. Nggak esok, lusa. Jadi persiapan-persiapan untuk mencapai khairu ummah. Ya. Khairu ummah sama dengan
golongan pemimpin yang terbaik. Yang apa? Ukhrijat, yang di-outputkan melalui sistem belajar mengajar, di-outputkan untuk manusia. Ukhrijat linnas. Fungsinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengatur, memimpin, mengurus, karena ada kewenangan kan, memerintah, mengorganisir bil ma'ruf, berdasarkan al-ma'ruf. Apa itu al-ma'ruf? Nanti akan kita bedah. Wa tanhauna 'anil munkar, seraya menghentikan terhadap al-munkar, kemungkaran, pembangkangan terhadap ajaran Allah. Wa tu'minuna billah, yaitu kalian beriman dengan ajaran Allah, dengan Allah. Walau amana ahlul kitab, seandainya ahlul kitab itu telah beriman, pastilah dia lebih baik, mereka lebih baik. Pastilah lebih baik bagi kehidupan mereka, khairul lahum. Hasilnya dari ahlul kitab itu, segolongan mereka adalah al-mu'minun, minhumul mu'minun, tapi mayoritas mereka adalah fasikun, wa aksaruhumul fasikun. Jadi ayat ini jelas bahwa tidak semua ahlul kitab itu fasik. Ya, fasik itu sudah tahu tapi dilanggar gitu. Sudah tahu mana yang benar tapi tidak dikerjakan, sudah tahu mana yang salah tapi dilanggar, yang dilarang malah dilanggar. Nah, kebanyakan ahlul kitab adalah fasik. Hanya segolongan aja, yang sebagian kecil aja yang menjadi al-mu'minun. Berdasarkan ayat ini, ya, Al-Imran 110 membuktikan bahwa antara ahlul kitab dengan khairul umat masih ada hubungan. Karena khairul umat ini adalah sebaik-baik golongan leader, pemimpin, yang fungsinya ta'muruna, memerintah, mengurus, mengatur, mengorganisir berdasarkan al-ma'ruf. Nah, ahlul kitab yang fasik juga ta'muruna, tapi bukan bil ma'ruf, bil batil. Jadi berdasarkan ayat ini ada hubungan antara khairul umat, antara ta'muruna bil ma'ruf dan ahlul kitab yang beriman. Ya, berdasarkan Al-Imran ayat 110. Ya. Nah, pertanyaannya, ta'muruna bil ma'ruf. Apa itu al-ma'ruf? Ya, kalau berdasarkan bentuk bahasanya, maf'ulun ma'ruf, yang dikenal. Yang dikenal itu apa? Yang dikenal itu adalah Alkitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, kan itu. Konteksnya adalah yang dikenal itu Alkitab. Jadi Alkitab atau Al-Quran yang kita kenali itu menjadi dasar untuk memerintah, mengatur, mengorganisir bagi manusia, karena dia di-outputkan untuk manusia.
Jadi al-ma'ruf di sini sama dengan Alkitab atau Al-Quran yang telah dikenali tentunya. Jadi kalau orang sudah proses mengenali Al-Quran atau Alkitab, maka dia menjadi dasar untuk melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kembali kita kepada WA-nya ya. Kata Pak Herman, betul. Mudah-mudahan waktu berjalan seiring hudan, mudah-mudahan besok tidak ada lagi. Seperti itu. Nah, ini Cak Mat Selamat Abdul Hamid ya. Merespon dengan sinis ya. Katanya ngaji yang benar itu hasilnya menjadi mukmin hak. Ngaji tambah ngaji, kurang ngaji, kali ngaji, dibagi ngaji sama dengan menjadi kecoa yang bikin geli. Itu ngaji yang gak benar. Gitu kok bangga kayaknya. Ya bisa jadi apa yang disampaikan Cak Mat ini ada benarnya. Gitu. Tapi tidak bisa secepat itu menyimpulkan sebelum dianalisis gitu. Ini kan kesimpulan, asumsi. Jadi harus dianalisis apakah semuanya, apa sebagian besar. Kalau sebagian besar mungkin iya. Ya. Jadi kalau menurut Cak Mat, mukmin hak itu adalah sang pemenang katanya. Bukan mukmin yang serba kalah dalam segala bidang. Ya kan? Terus ngaji yang benar itu menjadi mukmin yang memimpin, bukan mukmin-mukminan yang dipimpin oleh kafir. Mukmin yang benar itu di depan, bukan mengekor pada munafikun. Mukmin itu mengatur, bukan diatur-atur oleh para pencoleng. Mukmin itu mumpuni dalam segala hal, bukan pelongo-pelongo tapi sepaham Quran. Mukmin itu bersatu bagaikan lebah, bukan bagaikan kecoa yang menebar sampah. Ya, boleh-boleh aja kritik ini. Namun alangkah baiknya, ya kan, kita tidak hanya mengutuk di dalam kegelapan, gitu, tetapi bagaimana kita mencari solusi, ya kan, supaya tidak hanya mengeluh, kan gitu. Ini Andre Blackham ya menjawab, merespon ya. Manusia itu objek yang diatur, bukan subjek yang mengatur. Mukmin hak itu apa? Ukurannya apa? Ngaji yang benar harus jadi pengatur. Ukurannya dari mana? Dan dengan apa? Anda sehat. Salam. Belajar lagi mumpung waktunya masih ada. Ya, ada benarnya. Tapi juga apa yang dikatakan Pak Andre Blackham ini juga perlu dikritisi lagi. Karena memang iya, bukan subjek yang mengatur memang manusia, tetapi yang diatur. Iya. Tapi bagi mukmin itu harus dibedakan dengan manusia. Kalau mukmin itu ya untuk manusia di-outputkan dan dia mengatur manusia berdasarkan al-ma'ruf. Itu mukmin. Ya. Tetapi apakah kita sudah mengenal apa itu al-ma'ruf? Kan gitu. Nah, dalam rangka itulah kita perlu lita'arufu, saling mengenal. Sejauh apa pemahaman kita terhadap al-ma'ruf itu. Kan gitu. Nah, terus Pak Andre tadi merasa nggak nyaman kan. Maaf Pak Admin, karena diskusinya panas menurutnya.
kalau di-invite di grup ini cuma mau memamerkan kegagahan dan senioritas dalam berpikir dengan cara diskusi yang seperti ditampilkan di atas ini, merasa diri kita paling benar dengan menilai pendapat orang lain salah, forum ini cuma jadi forum komodibasi. Saya tidak tepat ada di grup ini, kata Pak Andre Belacamnya. Ya, seharusnya sih tidak perlu memang kita diskusi secara emosional ya. Tapi cukup berdasarkan banyak dalil atau banyak argumentasi saja. Supaya kita tidak terpancing emosi kan gitu. Terus kata Pak Herman sebagai admin di sini ya, mudah-mudahan seiring waktu berjalan Hudan menyertai kita menjadi seorang yang mutakin melalui proses iman. Orang yang mutakin adalah peningkatan dari orang mukmin. Jadi mukmin dulu baru mutakin, Hudan dulu baru bisa mukmin. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan al-ma'ruf tadi, ya, itu sama dengan Alkitab atau Al-Quran sama dengan qaulan ma'rufan berdasarkan surat 33 ayat 32. Wa qulna qaulan ma'rufan. Maka berucaplah, berkatalah, nyatakanlah berdasarkan qaulan ma'rufan, perkataan yang ma'rufan. Jadi bil ma'ruf ini sama dengan Al-Quran atau qaulan ma'rufan. Pada surat Al-Baqarah 240 bahkan dikatakan bahwa al-ma'ruf ini sama dengan bil ma'rufi haqqon alal muttaqin, ya kan? Dengan al-ma'ruf itu adalah hak, ya, valid, ya, otentik bagi muttaqin, al-muttaqin. Jadi yang dikenal itu adalah yang hak bagi muttaqin. Nah, untuk bisa kita memahami bagaimana al-ma'ruf atau qaulan ma'rufan atau bil ma'rufi haqqon alal muttaqin, maka kita dibutuhkan adalah dita'arofu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arofu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa hubungan antara al-ma'ruf, qaulan ma'rufah, dan bil ma'rufi haqqon alal muttaqin, dan li ta'arofu itu tidak bisa dipisahkan. Hubungan itu, konteksnya. Nah, karena itu kita lanjutkan ke pembahasan yang di WA. Menurut Pak Heman, zalikal kitabu la raiba fihi dulu baru dapat Hudan ya. Itulah proses perjalanan kita menurut Al-Quran, ilmunya Allah yang hak. Alif Lam Mim itulah sebuah lambang sertifikat yang akan kita dapatkan sebagai pengetahuan kita. Ini menurut asumsi Pak Herman, ya. Bukan menurut saya. Sebenarnya Alif Lam Mim ini akan dibahas khusus ya. Namun saya tidak ingin merespon Pak Herman dalam kesempatan ini. Saya lebih tertarik merespon Cak Mat. Karena Cak Mat dengan begitu menggebu-gebu, percaya diri, menyerang ya,
yang ada di grup ini dengan sebutan wahai para kecoa. Maka saya tertarik. Apakah seperti itu gitu? Di ta'arufu itu kan gitu. Oke, kita lanjutkan. Dan kita akan menerima dimensinya Al-Quran tanpa menggunakan lagi kata menurut sunnah Rasul, kata Pak Herman. Karena kita sudah berada dalam naungan Al-Haq. Dengan memohon izin Allah, kita akan coba poin-poin di atas sebagai pokok bahasan selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini keinginan Pak Herman untuk mengangkat ya masalah Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah. Jadi Cak Mat membalas ini, jika kita mau membuktikan keseriusan kita dalam melangkah menuju ihsan satu tujuan, katanya, maka kita harus ketemu darat untuk merumuskan dan mensepakati gambar atau blueprint dari ihsan itu seperti apa. Kita sepakati maket atau bentuk jadi dari bangunan ihsan itu seperti apa. Tahapan penggarapan dari A sampai Z yang bisa dievaluasi progresnya itu seperti apa. Dan dalam pertemuan tersebut, dengan bismillah kita akan tuntaskan ketiga hal tersebut dengan tidak merengek minta pulang sebelum semua pekerjaan selesai. Ya, kalau ini kan namanya tergesa-gesa. Ya, ingin menyelesaikan sekaligus. Padahal ini proses, bisa jadi proses ini adalah lintas generasi. Jadi bukan harus hari ini diselesaikan sampai selesai, enggak bisa. Dia adalah tugas peradaban untuk selalu melakukan pembaruan, ya, peradaban, pemurnian. Jadi tidak bisa sekaligus. Ini butuh waktu yang panjang. Kenapa begitu? Ya karena kita tidak menjadikan bahasa Al-Quran ini sebagai bahasa ibu. Tidak membiasakan. Jadi itu sulit untuk sampai kepada maknanya. Karena bahasanya asing bagi kita. Kembali lagi ke WA. Muhlisina lahuddin itu bentuknya seperti apa sih? Kata Cak Med. Jadi apa yang ditanyakan Cak Med ini harus jelas juga. Maksudnya bentuk fisik apa bentuk gambaran umum gitu. Pola gitu kan. Kalau kita lihat mukhlisina lahuddin itu kata pelaku, ya, maka ya seperti Rasul. Dari Adam sampai Muhammad itu ya mukhlisina lahuddin. Saro alakum minad din. Ya. Jadi ya kalau kita katakan seperti Rasul ya kita tinggal merujuk aja ke dalam Al-Quran bahwa di situ pola-pola mukhlisina lahuddin itu sama saja dengan pola uswatun hasanah, yaitu dalam rangka untuk pemurnian, pembersihan, ya, dalam rangka untuk menomorsatukan, memprioritaskan bahwa ya Islam sebagai satu-satunya din, ya, sebagai satu-satunya regulasi di dalam kehidupan ini. Dan itu memerlukan proses untuk bisa menjadikan Islam Madinah, ya, Islam sebagai satu-satunya din. Nah, karena dia prosesnya panjang dan melibatkan lintas generasi, maka kita harus memiliki kesadaran tentang kekhawatiran kita pada suatu generasi yang lemah. Maka kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal lazina law taraku min khalfihim
zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, ndaklah kalian khawatir. Ya. Yang jikalau kalian meninggalkan generasi yang lemah ya, setelah generasi kalian ini, lemah imannya, lemah pikirannya. Oleh sebab itu, ya, hendaklah mereka bertakwa. Falyattaqullaha wal yaqulu, yaitu hendaklah mereka berkata qaulan sadida. Qaulan sadida ini adalah Al-Quran lagi. Qaulan ma'rufa, qaulan sadida, itu adalah Al-Quran atau Alkitab lagi sebagai qaulan sadida. Ya. Jadi mukhlisina lahuddin ini yaitu memfungsikan Alkitab wal hukma wan nubuwah ya, sebagai satu-satunya pedoman. Ya. Kaitkan dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi berbicara Allah adalah berbicara Alkitab wal hukma wan nubuwah. Berbicara tentang ketetapan tertulis, ya, ketetapan hukum tertulis, wan nubuwah, yaitu yang bicara tentang kenabian. Jadi bicara mukhlisina lahuddin tidak bisa terpisah dari Alkitabah wal hukma wan nubuwah sebagai pegangan hidup mukhlisina lahuddin. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, ya, Ali Imran ayat 79, maka nalibasarin an yu'tihi, maka nalibasarin an yu'tihullahu alkitaba wal hukma wan nubuwah summa yakula linnasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ayat ini menarik karena masih terkait dengan watawasobil hak, watawasobisob yang saya sampaikan tadi, bahwa sistem pendidikan yang benar itu adalah saling belajar mengajar, saling menasehati. Ini selaras dengan apa yang ada di dalam surat Al-Imran 79, yaitu jadilah kalian menjadikan posisinya Rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, yaitu dengan mana kalian mengajarkan Alkitab, tu'allimunal kitab, karena kalian tadrusun, mempelajarinya gitu. Jadi mengajarkan Alkitab karena kita mempelajarinya, jadi belajar mengajar. Itu namanya Rabbaniyina. Jadi Allah perintahkan untuk menjadi Rabbaniyina. Ya. Jadi orang yang diberikan oleh Allah Alkitab wal hukma wan nubuwata itu tidak pantas kalau dia mengatakan kunu ibadan li.
min dunillah. Jadilah kalian sebagai pengabdi-pengabdiku selain Allah. Tidak pantas, tidak patut, tidak layak. Dan tidak mungkin, ya kan? Seseorang yang didatangkan oleh Allah, yang Allah datangkan Alkitab wa nubuwah tadi, kalau dia mengatakan jadilah kalian menjadi abdiku selain Allah, itu tidak mungkin. Kan itu. Tidak pantas, ya. Tidak wajar. Nah, dalam konteks tawasobil haq atau tawasobil haq dalam rangka menjadi robbanina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, ya. Juga yang dikatakan mukhlisina lahuddin tadi sama dengan fayaktuluna wa yuktaluna wa dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Qur'an. Jadi belajar mengajar, tawasobil haq, rabbanin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, itu ujung-ujungnya adalah fayaktuluna wa yuktaluna. Siap membunuh dan siap dibunuh. Apanya? Ampusahum wa amwalahum. Itu merupakan dan alaihi, satu janji pasti atasnya yang hak, yang termaktuf di dalam Taurat, Injil, dan Quran. Jadi itu dalam surat At-Taubah ya, ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabsiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Jadi masih terkait dengan pertanyaan Cak Mat ya, mukhlisinah lahuddin itu bentuknya seperti apa sih? Ya, kalau kita merujuk ke dalam surat Al-Ankabut ayat 45, bentuknya itu bisa dikatakan sebagaimana yang Allah perintahkan ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Telaahlah apa yang telah diwahyukan kepada Anda dari Alkitab, ya, pada Alkitab. Wa aqimis shalah, lalu tegakkan sholat sebagai komunikasi. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah yang menghentikan ke perbuatan fahsya dan mungkar. Wala zikrullahi akbar. Maka benar-benar kesadaran Allah itu adalah yang paling akbar, paling agung. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini membuktikan bahwasanya mukhlisina lahuddin itu adalah orang yang mentelaah apa yang diwahyukan pada kitab, menegakkan sholat, ya. Dan pada ayat lain dikatakan setelah menegakkan sholat itu adalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi sholat dan zakat ini satu kesatuan. Sholat dan dan mentilawah Al-Quran juga satu kesatuan. Dan sholat itu adalah penghubung ya. Maka warka'u ma'ar raki'in,
rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Seperti itu ya. Jadi saya kira dilanjut ke WA lagi, fase ini sudah memberikan keselamatan bagi kita secara individu, dunia dan akhirat. Kita adalah orang yang diselamatkan. Saya kira terlalu dini ya Pak Herman mengatakan seperti itu. Karena kita ini masih dalam proses uji coba, belum selesai. Belum diuji benar, belum selesai ujian. Jadi masih panjang. Semua bahasan dipastikan akan alot, kemungkinan tidak tuntas dalam masa 6 bulan karena kita sudah memiliki ketajaman berpikir, kata Pak Herman. Ya. Umat Islam itu hebatnya hanya di ranah lisan dan tulisan, sepi dari amalan pembuktian. Bandingkan dengan si kafir Haritano dengan perindonya yang sangat dirasakan oleh masyarakat atas guna dan manfaatnya. Mikir dikit napa. Ya, kalau memang parameternya adalah ramai dari amalan pembuktian, maka itu sendiri merupakan sebagai janji yang Allah janjikan. Kepada siapa yang Allah janjikan? Itu kepada orang yang amanu wa amilus sholihah. Allah menjanjikan kepada yang amanu wa amilus sholihah bahwa bagi mereka adalah magfirah. Lahum magfiratun wa ajrun ajim. Jadi yang dimaksud Cakmat ini semuanya adalah magfiratun wa ajrun ajim. Gitu. Ya, substansinya itu, apa yang diinginkan Cakman itu adalah magfiratun wa ajrun ajim. Dan itu Allah telah menjanjikan hanya kepada yang telah beriman dan beramal soleh dan berbuat soleh, solihat. Ya. Jadi atokna itu, pembuktian amalan itu adalah wujud dari sami'na. Jadi kalau ada orang merasa sudah atokna, sudah mengamalkan satu pembuktian, amalan pembuktian, ya itu harus dipastikan bahwa dia adalah perwujudan dari sami'na. Sebab jangan-jangan belum lagi. Jadi sami'na itu adalah kunci daripada atokna. Jadi percuma kita atokna kalau tidak sami'na. Itulah yang ditegur oleh Allah dalam surat 17:36. Wala takhfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa yang tiada ilmu terhadap Anda. Terhadap apa yang diikuti itu ya, tiada ilmu bagi Anda ya terhadap apa yang diikuti. Jadi dilarang mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Karena apa? Karena inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi penanggapan, pengamatan dan hati nurani masing-masing akan adalah dimintai pertanggungjawabannya. Kan gitu. Nah, ini Cakmat mengatakan, Alhamdulillah kalau begitu tolong bantu saya dengan membeli tanah yang atas nama saya, nanti uangnya untuk biaya jihad demi tegaknya di dunia Islam. Setuju ya? Jadi ini Cakmat menawarkan untuk membantu, minta bantuan membeli tanah yang atas nama Cakmat. Ya, alasannya untuk biaya jihad demi tegaknya di dunia Islam. Ya, tidak ada sih yang dikatakan dinul Islam itu dalam Al-Quran.
adanya inna dina indallahil Islam Madinah. Jadi adanya Islam Madinah, bukan dinul Islam. Seperti itu. Jadi kalau Cak Mat tadi membangga-banggakan Perindo, itu justru dikritik oleh Allah di dalam surat 29:12 ya. Bunyinya waqala lazina kafaru lillazina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' innahum lakazibun. Ya, orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang mukmin, pada mukmin, ikutilah, mari masuk sabil kami, partai kami, cara hidup kami, dan kami akan memikul beban hidup kalian. Padahal mereka sedikit pun tidak memikul beban hidup mereka yang sudah terbebani, tetapi sesungguhnya mereka adalah benar-benar pendusta. Jadi kalau kita melihat daripada berbagai organisasi yang mengajak ya, supaya diikuti, itu justru iming-iming untuk melepaskan beban itu malah sebenarnya menambahkan beban. Karena menurut Allah itu adalah kazibun, manipulator gitu. Orang yang memanipulator. Ya. Nah, kita lihat dulu ke WA. Ini saya merespon Pak Andre ya, Andre Belajam, manusia itu objek yang diatur. Terus saya respon lah, ya kita semua kan harusnya tahu diri sebagai abdi Allah, bukan sebagai Rob. Namanya abdi itu ya sama dengan budak. Kalaupun harus memimpin, bukan memimpin berdasarkan ambisi pribadi, tapi harus berdasarkan al-ma'ruf. Udah tadi ya. Oke, sekarang saya mengkritik terus Cak Mat ya, karena Cak Mat juga melakukan kritik gitu. Jadi tidak masalah aja ya. Mana ada mukmin bisa menang kalau Cak Mat yang merasa kaya harta tapi dimakannya sendiri. Kalau Cak Mat sudah merasakan manfaat haritanu dengan Perindo, rasakan sendiri aja untuk Cak Mat. Kami tidak tergiur dengan iming-iming receh. Jadi ini karena Cak Mat seolah-olah mendukung gitu ya, Perindo. Ya. Oke, kemudian tetap saja sepi dari pembuktian, kata Cak Mat. Terus saya jawab, pembuktian itu nggak perlu secara bergerombolan, Cak, dan nggak perlu ceroboh, dan nggak perlu juga gegabah. Semua ada waktunya. Kan. Semua ada waktunya. Mosok masih jadi sperma sudah disuruh kerja angkat batu pula. Terus Pak Hendra Gunawan memaparkan pribadi Pak Herman yang pernah menjadi anggota ICMI ya. Ya, katanya berteman dengan Habibie yang tidak terekspos. Katanya pernah buat kapal-kapal pesiar. Jadi ini tampaknya yang membuat Pak Hendra respect terhadap Pak Herman. Oke, ya. Hal-hal yang bersifat duniawi ini kan gitu. Ini masih juga
pernyataan Bang Hendra Gunawan ya. Bisa dibaca sendiri ya. Oke. Seorang rasul bersama mukmin sebelum menang pernah merintih mata Nasrullah. Jadi kita mungkin belum sampai merintih seperti ini. Padahal ya harusnya kita menyadari bahwa seorang rasul bersama mukmin aja pernah gitu mengeluhkan itu gitu. Sulitnya untuk mendapatkan pertolongan Allah itu sulit gitu. Jadi tidak mudah. Saya langsung ke Cakmat. Allah tidak menyukai orang yang berkata-kata tetapi tidak melakukan, alias omong kosong ya, dan ngibul berpuluh-puluh tahun namanya. Itu kata Cakmat. Ya, jadi apabila dikatakan ya wa iza qila lahum la tufsidu fil ard, janganlah kalian merusak di muka bumi. Mereka akan mengatakan qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang membangun gitu ya. Padahal menurut Allah mereka merusak. Jadi ada orang merasa membangun tapi sebenarnya merusak. Gimana nggak merusak? Prosedur tadrimal kitab aja belum dipahami tapi sudah ingin mencapai iman. Kan ini masalahnya. Jadi ini merusak sistem daripada mencapai takwa. Jadi ada tahapannya, tidak langsung ke hasil, orientasi prosesnya ada. Nah, karena tadi dikritik oleh Cakmat tentang lisan dan tulisan, padahal tidak bisa dipisahkan bahwa antara kekuatan lisan dan tulisan berbasis al-haqqu wal mizan, faktanya dari dulu selalu meresahkan tirani dan konco-konconya dari zaman ke zaman. Jadi ada semuanya itu ada bidangnya. Kalau ada bidangnya kalian adalah di bidang lisan dan tulisan, maka dia fokus untuk melahirkan lisan dan tulisan yang berbasis al-haqqu wal mizan. Ini saja sudah merasakan. Ya. Belum lagi nanti kekuatan aksi atau sikap tindakan. Ya. Ya, itu ada waktu-waktunya tersendiri. Yang jelas, contoh kecil aja, kalau nggak ada gerakan Budi Utomo sebagai era pertama pergerakan nasional, maka tidak ada perlawanan melawan penjajahan sampai sekarang akan jajah secara kolonial. Jadi gerakan pendidikan itu harus berjalan secara berkesinambungan terus menerus sampai mati. Itu ya. Kemudian kata Cakmat, saya lanjutkan, gerakan pendidikan itu harus berjalan terus secara estafet, nggak bisa diganggu gugat. Kalau ada segolongan yang kerjanya hanya bisa lisan dan tulisan dan harus dikolaborasikan dengan segolongan orang yang kerjanya ngumpulin uang, karena cuma bisanya kerja walau tanpa mikir. Jadi ini justru menjadi olok-olok ya, orang yang ingin mendapatkan kedudukan tetapi sesungguhnya dia tidak menjalankan pemikiran yang Allah inginkan kan gitu. Nah, apa yang dituding oleh Cakmat ya, sebagai ayat ya, maka bisa dikonter dengan surat Al-Ahqaf ayat 9. Iza tutlah
alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Apabila ditilawahkan atasnya ayat-ayat kami, mereka menjawab asatirul awalin. Itu adalah dongeng-dongeng awalin. Ya. Ayat-ayat yang mengawali, dongeng-dongeng ayat yang mengawali. Ya. Jadi Allah tidak menyukai orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmunya, dan Allah benci orang-orang yang merasa membangun tapi sebenarnya merusak. Allah suka pada orang yang mengatakan belajar itu sampai mati, belajar dan mengajar, kemudian dia sendiri melakukan kegiatan belajar itu sampai mati. Latihan bekerja, mengorganisir juga belajar. Ya, memang kita belajar ini sampai mati. Jadi latihan bekerja, latihan mengorganisir itu juga masih dalam taraf belajar. Jadi seluruh pembelajar pasti berpraktek, sekalipun prakteknya menjadi penyalahguna pelajaran. Begitu juga seluruh manusia pasti yang berpraktek, walaupun umumnya prakteknya ngawur. Ya, dalam Al-Quran ada wa in tuti aksaru man fil ardi yudilluka an sabilillah an yattabi'una illa zonna. Ya. Jadi pada ayat tadi, kalau kita mau terjemahkan, dan jika kebanyakan kalian mengikuti apabila kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, ya, maka niscaya mereka akan menyesatkan kalian, ya, terhadap sabilillah. Maka tidak lain adalah yang mereka ikuti hanyalah zona, hipotesis, praduga, wa inhum illa yahrusun, dan seterusnya. Jadi kata Pak siapa nih? Inilah sudut pandang melihat alam. Bila meniru matahari berarti merasa diri memiliki sinar, dan seterusnya kan gitu. Ini Pak Hendra kan. Ya. Jadi paman yang Muhammad cintai sendiri gak mau bimbingan, gak bisa dibimbingi oleh Muhammad, tidak mampu membimbing pamannya yang dia cintai. Ketika pamannya gak mau, karena pamannya gak mau bimbingan, jadi gak bisa. Itu urusan Allah dengan Rob langsung, kan seperti itu. Jadi jangankan Cakmat ya, Muhammad saja tidak mampu membimbing paman yang dia cintai, apalagi Cakmat. Sampai bongkok pun gak akan mampu membimbing pengikut IB kalau pengikut IB gak mau bimbingan Al-Quran. Belum lagi Cakmat masih berkontaminasi dengan Muhammad versi buku sejarah karya Ahlul Kitab. Nah, ini saya mulai menyerang kan itu. Menyerang dengan argumentasi. Ya. Karena udah mulai menyerang, bagaimana responnya? Ini saya mengutip ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Ya kan? Kemudian apapun dalinya, ya, kalau menurut Cakmat, apapun dalinya katanya, tetap saja nihil bukti alias jong katanya. Terus saya jawab, seandainya pun ada bukti, ingat pesan Yakub, qala ya bunayya la ta'sus ru'yaka ala ihwatika fayakidulaka kaida inna syaitani insani adu mubin. Jadi
ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua Yusuf ayat 4 itu ya, tidak semua apa yang kita ketahui itu harus diceritakan. Apalagi dia terkait ru'yaka kepada ihwatika yang terkenal hasadamin india fusihim. Itu tidak boleh diceritakan kalau kepada orang yang dengki terhadap Al-Quran. Itu tidak boleh diceritakan, dilarang. Jadi semua yang orang katakan boleh kita ketahui, tetapi semua yang kita ketahui tidak boleh dikatakan. Kalau tidak beresiko seperti yang dikatakan oleh ayat ini, surat Yusuf ayat 4, fayakidulaka kaida, kan itu. Kemudian kita lanjutkan. Hidup. Ini mendapat dukungan dari Pak Arya Dwi Pangga atau Pak Maulana ya. Jadi kalau orang kafir itu, ya, kafaru itu, mereka mengatakan mengapa tidak diturunkan ya atas yang demikian Al-Quran menjadi sekali turun gitu. Demikianlah kami memperteguh ya. Memperteguh apa? Demikianlah kami memperteguh atau memperkuat jiwamu dengannya karena kami membacanya secara tartil, prosedural, bertahap, sistematis, kan gitu. Nah, ini dijawab oleh Andri Blajam. Pembuktian masing-masing implikasi atas satunya pemahaman Al-Quran terhadap manusia. Jongnya di mana? Kata Pak Andri. Jadi seolah-olah Cak Mat ini mengatakan jong itu sama dengan asatirul awalin tadi. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu, mereka mengatakan kalau asatirul awalin sebagai sebuah perolok-olokan kan ya. Ya sama, kalau jong itu omong kosong itu. Jadi menuding omong kosong padahal tanggal mainnya belum ditetapkan oleh Allah. Ya. Oleh karena itu perlu kita catat bahwa orang-orang yang kafir itu ingin Al-Quran ini diturunkan sekaligus gitu. Sementara Allah menginginkan bertahap ya, dengan kesabaran ya, supaya meneguhkan fungsinya atau memperkuatkan jiwa dengan ya ratil kan seperti itu. Karena Allah mengatakan, Allah sendiri meratilkan warattalnahu secara tartila. Saya kira udah berapa menit nih? Sudah 1 jam ya rekaman ini. Mengembang ya. Kita lanjutkan dikit. Nah, ini jawaban Cak Mat dengan berbagai argumentasi itu. Kalau boleh tahu sesungguhnya apa sih target yang mau dicapai, bagaimana bentuk dan tampilan fisiknya, dan bagaimana mencapainya, dimulai dari apa, lalu apa, kemudian apa, lantas apa, dimulainya kapan. Terus dijawab Pak Arya Dwi Pangga melangkah ya. Jawab Pak Hendra, kegelapan awan hitam dan putih itulah mereka yang menggunakan lisan tulisannya untuk mengaburkan kebenaran Al-Quran. Jadi jelas bahwa Cak Mat ini adalah
apa ya, sangat orientasinya pada hasil, ya, ingin buru-buru, offset jadinya. Jadi tidak bisa kita berorientasi pada hasil kalau kita sendiri tidak mantap dengan Al-Quran ini. Nah, terkait dengan itu, kul ma kuntu, jawablah, ma kuntu, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui, wa ma adri, aku tidak tahu apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat kepadaku, ya, apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Jadi Rasul sendiri aja tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allah pada dirinya. Yang dia tahu hanyalah mengikuti yang dia ajarkan oleh Allah kepadanya. Ya. Yang tidak diajarkan, dia tidak ikuti. Ya. Saya tidak lain hanyalah Nadhirun Mubin, peringatan yang menerang, pengingat yang mengingat lagi menerangkan. Jadi fungsi daripada Rasul itu adalah Nadhirun Mubin. Jelas ya. Jadi kalau Cak Ahmad ingin bersatu, justru berdasarkan surah Al-Ahqaf ayat 9, itu malah Allah dengan Al-Quran yang mempersatukan jiwa di antara jiwa-jiwa mereka. Jadi walaupun kamu menginfakkan, ya, membelanjakan apa yang ada di bumi sekalian, maka tiada yang mampu mempersatukan di antara jiwa-jiwa mereka. Kecuali, akan tetapi Allah mempersatukan di antara mereka. Sesungguhnya Dia Azizun Hakim. Ya, seperti itu. Jadi harapan Cak Mat itu akan pupus seiring dengan fungsi daripada ayat-ayat itu sendiri yang harus dibaca. Dikata Bang Hendra Gunawan, mungkin selama ini ratil secara individu sudah diupayakan selama ini, maka ratil secara kolektif saat ini harus dilakukan untuk membangun kekuatan jamaah, walaupun secara dimensi online, sambil mempertajam ilmu dan kemampuan lisan dan pikiran yang merasuk ke dimensi yang lebih tinggi, kata Bang Hendra. Kalau mengikuti Rasul, ya tentu dimulai dari wahyu pertama, 5 wahyu pertama. Nah, ini tadi sudah disampaikan tentang orang-orang yang kafir yang ingin Al-Quran itu diturunkan kepadanya sekali turun saja. Padahal Allah menurunkannya bertahap, seperti hujan kan, tidak sekaligus. Ya tujuannya untuk memperkuat, memperteguh jiwa. Kemudian, nah itu, Pak Arya Dwi Pangga menjawab ya, tentang kaya harta tadi. Ya intinya, manusia tidak bisa mempersatukan jiwa manusia kecuali Allah. Walaupun manusia itu mengimpakkan apa saja di permukaan bumi ini, semuanya, maka tidak akan mampu mendamaikan di antara jiwa-jiwa mereka. Kan tetapi Allah mempersatukan di antara mereka. Gitu. Oke, kemudian Pak Andre menjawab, Pak Arya, menjadi sebuah kesadaran dengan menjadi alat al-insan yang telah diajarkan Al-Quran. Amanah amil solian kalau masih menggunakan. Oke, lanjut. Maaf di luar konteks kok gagal paham apakah kehebatan Jerman ini juga merupakan pembuktian dari Al-Quran Meleset. Ini juga pembuktian. Oke, nah ini
saya menjawab terhadap apa yang dipersoalkan Pak Andre itu ya, tentang wala taqrabu haji sajaro. Berbicara sajaro ini ya sama dengan berbicara dua. Yang pertama berbicara kalimatun thayyibata ya. Kalimatan thayyibatan. Kasajarotin thayyibatin. Jadi bicara sajaroh yang pertama adalah bicara kalimatan thayyibatan kasijaratin thayyibatin. Artinya apa? Kalimat yang mencapai tujuan thayyib seperti pohon yang telah mencapai tujuan. Usluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menjulang ke langit. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ya seperti itu orang-orang beriman itu. Jelaskan pada ayat selanjutnya, tu'ti ya, tu'ti ukulaha kullahini biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsal linnas la'allahum yatazakkarun. Jadi pohon itu memberikan buah pada setiap musim dengan seizin Rabb, dengan izin Rabb-nya. Allah mencemati berbagai perumpamaan atau ayat-ayatnya itu untuk manusia supaya mereka selalu menyadarinya. Ya. Jadi ada kalimatan thayyibatan, ada kalimatin hobisat kasajarotin hobisatin aztutat min fauqil ardi malaha min koror. Jadi perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Jadi saya kira sudah cukup ya tentang sajarah ini. Saya pikir untuk part 2 ini saya cukupkan aja, nanti bisa disambung pada part 3 yang lebih seru tentunya. Dan ini paling seru di part 3 menurut saya. Sekira karena ini sudah larut malam dan saya pun sudah mengantuk sebenarnya, sehingga agak-agak tidak fokus. Maka mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan terutama bagi diri saya sendiri. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.